Oke, gerbang logika yang selanjutnya yang akan kita buat adalah gerbang logika NOR. Nah, langkahnya sebenarnya sama seperti cara-cara kita membuat gerbang pada gerbang OR, NAND, atau XOR yang tadi udah kita buat. Jadi kita implementasikan ke aplikasi Logisimnya. Oke, di sini tinggal kita pilih tools NOR ini. Oke, kita letakkan di sini. Ingat, kita atur dulu number of inputnya, yang defaultnya 5, kita atur jadi 2. Nah, di sini udah jadi 2 ya. Kemudian kita kasih label, kalau gerbang ini kita sebut dengan gerbang logika NOR. Dan kita kasih style 14 ukurannya dan ditebalkan misalnya. Oke, langkah selanjutnya kita kasih pin inputnya sesuai dengan jumlah number of inputnya tadi, itu bernilai 2. Nah, kemudian satu pin outputnya, kemudian kita kasih label seperti biasa. Input yang pertama labelnya 1 dengan style yang sama, ukuran 14 dan hurufnya ditebalkan sama seperti yang tadi. Kita atur juga di sini, kita beri input yang kedua dengan label X2, kemudian kita atur stylenya. Nah, kemudian yang pin outputnya juga sama, kita kasih label Y di sini. Kemudian kita atur ukuran maupun style dari labelnya tadi. Nah, selanjutnya seperti yang udah kita implementasikan, lihat titik hijaunya di sini, tinggal kita tarik dan kita hubungkan ke titik number of inputnya tadi, sama seperti di sini kita tarik. Nah, di sini juga kita hubungkan ke pin outputnya. Nah, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan pakai tools ini untuk mengubah nilai input dari kedua sirkuit ini. Dan akan kita sesuaikan dengan tabel kebenaran dari NOR itu sendiri. Nah, bisa kita lihat ya dari tabel kebenaran teori yang udah kita pelajari untuk gerbang logika NOR nih, dimana ketika kedua outputnya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Kita implementasikan di sini, dapat kita lihat ya. Di sini nilai input X1-nya 0, X2-nya 0, maka output dari Y-nya adalah 1. Berarti pernyataan ini udah benar. Kemudian di sini ketika inputnya salah satunya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Mari kita coba, kita implementasikan. Kita coba X1-nya bernilai 1 dan X2-nya bernilai 0, maka hasilnya 0 sama seperti ini. Hasilnya adalah bernilai 0, atau X1-nya bernilai 0, tapi X2-nya kita ganti jadi 1. Hasilnya outputnya juga menghasilkan angka 0. Kemudian di sini juga ketika kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 0. Nah, kita kasih input X1-nya dan X2-nya sama-sama bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Nah, itulah ciri-ciri dari gerbang NOR, di mana nilainya adalah ketika outputnya akan bernilai 0 jika salah satu inputnya bernilai 1. Nah, di sini udah jelas. Dan keduanya bernilai 1. NOR. Ketika salah satu atau keduanya inputnya bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dan ketika keduanya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Kemudian dapat kita analisis melalui menu project, dan ini menu project, kemudian kita ke arah analisis sirkuit.
Di sini kita pilih tabel dan kita bandingkan tabel yang ada di sini. Bentar, hilang ya. Tabel yang ada di sini, nih, kita bandingkan dengan, saya kecil dulu. Nah, kita bandingin dengan nilai teori kebenaran tabel logika yang udah kita pelajari. Nih, di sini NOR-nya. Ini output dari NOR, tabel kebenarannya, di mana dia akan bernilai 1 ketika kedua inputnya bernilai 0. Sama, hasil yang udah kita dapat, tabel kebenarannya, dia akan bernilai 1 output Y-nya jika X1 dan X2 menginputkan nilai 0 dan akan menghasilkan keluaran 0. Ini sama seperti ini, lihat, akan menghasilkan keluaran 0 ketika salah satu atau keduanya bernilai 1 inputannya. Nah, ketika X1-nya bernilai 1 atau X2-nya bernilai 1, outputnya akan 0. Dan ketika X1 dan X2-nya bernilai inputannya 1, maka outputnya juga 0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa gerbang logika yang udah kita buat menghasilkan tabel kebenarannya sama dengan teori tabel kebenaran gerbang logika NOR yang udah kita pelajari sebelumnya.